Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah all new Xenia mesin 1300 cc. Jenis tipenya ini adalah all new Xenia 13 RMT berwarna raw gray atau abu-abu metalik. Panjang mobil ini secara keseluruhan 4 meter 39,5 cm. Lalu lebar mobilnya secara keseluruhan ini 1 meter 73 cm. Nah, kemudian untuk tinggi mobil secara keseluruhan ini 1 meter 69 cm. Lalu jarak wheelbase atau jarak sumbu roda, jarak antara roda depan ke roda belakang itu 2 meter 75 cm atau 2750 mm. Kemudian jarak pijak roda depan, jarak antara roda ban kiri ke ban kanan ini 1 meter 51,5 cm. Lalu jarak pijak roda belakang, jarak antara roda ban kiri ke ban kanan bagian belakang itu 1 meter 51 cm. Nah, teman-teman, ground clearance atau tinggi mobil ini dari tanah 19,5 cm. Lalu kemampuan radius putar minimumnya itu sebesar 4,9 meter. Nah, teman-teman bisa lihat warna raw gray-nya ini seperti ini ya, teman-teman. Kita langsung masuk ke bagian spesifikasi mesinnya. Nah, kemudian untuk yang tipe 13 RMT ini dia menggunakan tipe mesin 1 NRPE 2 dual VVTi. Jadi tipe mesinnya ini adalah 1 NRPE DHAC dual VVTi. Nah, DHAC nya di sini adalah double overhead camshaft, lalu dual VVTi nya adalah sistem pengapian yang mendukung mesin ini. Nah, untuk yang VVTi kepanjangan dari variable valve timing intelligence. Kemudian untuk sistem bahan bakarnya menggunakan electric fuel injection atau EV. Kemudian bahan bakar yang dipakai ini adalah bensin tanpa timbal dengan kapasitas tangki pada saat kita isi BBM di SPBU ini maksimal 43 liter. Nah, saya ulang ya teman-teman, jenis mesin tipe mesin yang dipakai ini adalah 1 NRPE DHAC dual VVTi. Adapun tenaga maksimal yang bisa dihasilkan oleh mesin ini sebesar 97,9 PS pada RPM 6000 dan torsi maksimum yang bisa dihasilkan oleh mesin ini sebesar 12,4 kg meter pada RPM 4200 atau 122 Nm pada RPM 4200. All new Xenia saat ini sudah menggunakan front wheel drive atau penggerak roda depan atau biasa disingkat dengan FWD. Nah, kemudian kalau kita lihat ini untuk bagian kap bagian dalamnya belum dilengkapi dengan peredamnya. Nah, teman-teman, untuk yang all new Xenia yang tipe 13R MT ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan ABS anti lock brake system, dan yang kedua ini adalah EBD electronic brake force distribution. Nah, ini di sini ada modul ABS-nya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah ESS emergency stop signal. Nah, sekarang kita berpindah ke bagian depan ya teman-teman. Nah, di bagian depannya ini teman-teman lihat grillnya. Grillnya ini dibagi atas dua level, Di atas ini lebih kecil atau tin upper, lalu di bawah ini dia lebih lebar atau big lower. Nah, kemudian untuk yang lampu utama atau headlampnya ini sudah menggunakan jenis lampu LED multi reflektor. Nah, LED kepanjangan dari light emitting diode. Nah, ciri utama dari lampu LED ini adalah cahaya lampu yang dihasilkan itu lebih cerah. Kemudian di sini kompartemen 1, kompartemen 2 untuk lampu pendek atau low beam, lalu kompartemen 3 untuk high beam atau lampu jauh, dan kompartemen 4 ini adalah untuk lampu senja atau lampu kota atau lampu kecil. Dan yang di kompartemen 5 yang pada bagian dalamnya ini adalah
lampu washer, lampu tanda belok kiri belok kanan. Lalu kita lanjut ya teman-teman, ini grillnya. Nah grillnya ini berwarna hitam, kemudian di sini ada emblem Daihatsu dengan ornamen silver chrome. Kemudian kalau kita lihat di sini ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah ini yang tertutup, ada yang terbuka. Lalu di bawah juga ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah ini mungkin salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan aliran udara dari luar ini bisa masuk ke dalam dapur pacu, agar tujuannya untuk membantu proses pendinginan engine dan kinerja daripada radiator. Lalu kita lihat di sini. Nah yang ini adalah dudukan plat. Lalu kita berpindah ke sisi sebelah kiri. Ini sini ada teman-teman, kalau lihat ini untuk desain daripada cover lampu kabutnya ini modelnya vertikal, lalu di bawah ini agak runcing. Nah kemudian di lampu kabutnya sendiri dia menggunakan kristal multi reflektor dengan warna cahaya lampu itu berwarna kuning. Nah tujuan utama dari lampu kabut yang berwarna kuning ini adalah untuk membantu visibilitas itu tetap terjaga bagus saat kita melewati katakanlah kabut yang tebal. Nah kemudian untuk yang tampilan depan ini lebih polos ya teman-teman, lebih polos untuk yang tampilan 13 RMT nya ini. Nah sekarang kita berpindah ke sisi sebelah kiri. Nah di sini teman-teman, untuk yang all new Xenia 13 RMT berwarna rock gray atau abu-abu ini, profil ban yang dipakai ini yang pertama adalah ukuran 185 per 65 R15. Nah kalau kita lihat, saya langsung masuk ya di untuk sistem pengereman depan dia menggunakan ventilate disc brake-nya, kemudian atau rem cakram, dan untuk yang suspensi depan dia menggunakan tipe Mac Persenstrat didukung dengan perkeong. Nah ukuran ban, ukuran 185 ini adalah lebar telapak ban, lalu tinggi dinding bannya di sini adalah 65% dari 18,5. Dapatnya ini sekitar 11,3 11,375 tinggi dinding ban. Nah untuk diameter velg atau lingkaran velgnya ini adalah 15 inch. Nah kemudian di sini ada 5 spoke 1, spoke 2, spoke 3, spoke 4 dan spoke 5, lalu diikat dengan 5 baut yang kuat, 1 2 3 4 5, dan di sini ada emblem logo Daihatsu. Nah sekarang kita naik ke bagian atas. Nah untuk yang kaca spion luar modelnya seperti ini ya teman-teman. Daun kaca spionnya ini berbentuk desain opal lebar, dan ini agak opal. Lalu di sini pilar daunnya ya teman-teman, keren sekali. Kelihatan dia berwarna hitam. Kemudian di sini belum ada lampu sein atau lampu washer kecil. Nah untuk fitur yang ada pada kaca spion luar dengan mirrornya itu, yang pertama adalah auto retractable, kemudian yang kedua adalah electric mirror. Nah yang ketiga di sini kunci ya teman-teman sudah menggunakan keyless didukung dengan immobilizer. Jadi keyless dan 2 kunci dengan sistem keyless, lalu didukung dengan teknologi immobilizer. Nah kemudian di pilar A, ini pilar A ya teman-teman, pilar A. Kita sampai di pilar B. Posisi pilar B-nya ini blackout atau dia berwarna hitam. Teman-teman bisa lihat ya, pilar B-nya blackout warna hitam. Lalu di sini warna bodinya ini berwarna rock gray atau abu-abu. Nah di pilar A ke pilar B sudah dilengkapi dengan talang air. Lalu dari pilar B kita berjalan masuk ke pilar C. Nah kita di pilar C ini juga blackout berwarna hitam. Kemudian untuk warna bodinya juga sama, dia berwarna abu-abu. Lalu di sini sudah dilengkapi dengan side visor atau door visor atau talang air, ada tulisan Xenia. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman, untuk yang profil ban yang di belakang. Profil ban yang di belakang ini dia menggunakan sistem pengereman untuk bagian belakang drum leading and trailing atau rem tromol. Lalu untuk yang sistem suspensi belakang dia menggunakan torsion beam didukung dengan perkeong. Nah kemudian untuk yang sistem handbrake atau rem tangannya ini menggunakan cara kerja mechanical pada roda belakang. Nah lalu kita berpindah ke bagian belakang. Nah
di bagian belakang ini ya teman-teman, saya mulai dulu dari bawah. Di ujung knalpot ini untuk tipe R ini sudah dilengkapi dengan muffler cutter. Lalu di sini ban serep. Nah, ban serep untuk yang tipe 13 RMT ini belum menggunakan velg radial. Jadi masih menggunakan steel wheel atau velg standar. Nah, kemudian di sini kita naik. Di sini ada lampu reflektor dihiasi dengan cover yang berwarna hitam. Lalu di sini ada dua titik yang di sebelah kanan dan titik yang di sebelah kiri ini adalah sensor parkir mundur. Lalu di samping kiri juga sudah dilengkapi dengan lampu reflektor dan dilengkapi dengan garnish atau cover yang berwarna hitam. Lalu kita lihat di sini tulisan R. Kemudian kita bergeser ke atas, dual VVT-i. Lalu di sini ada talang air, di sini ada dudukan plat. Lalu di atas dudukan plat yang ini di bagian belakang ini ada kamera mundur. Nah, lalu di samping kanan ini ada tulisan Xenia. Nah, kita naik ke atas di lampu belakang. Nah, desain lampu belakang ini sudah menggunakan lampu LED. Nah, pada saat kita nyalakan lampu senja atau lampu kota, maka daerah ini udah nyala ya teman-teman, nyala. Nah, ini adalah lampu mundur atau lampu stop. Ini adalah lampu sein atau lampu belok kiri kanan atau lampu waser, dan ini adalah lampu mundur. Nah, kalau yang ini lampu tail. Lalu di sini ini area backdoor garnish masih senada dengan warna cat mobil ini, yaitu berwarna raw grey. Jadi kemudian di sini ada emblem Daihatsu dengan ornamen silver. Lalu di sini kita lanjut, ini juga sama lampu tail. Lalu di sini ada sama rear combination lamp untuk lampu belakang. Nah, kemudian yang ini ya teman-teman, yang ini disebut dengan spoiler sub AC rear side. Dibawa dari spoilernya. Nah, spoilernya sendiri ini berwarna raw grey senada dengan warna body. Dan untuk bagian atas kita lihat ada anten model shark fin. Nah, kemudian untuk yang kaca, seluruh kacanya ini sudah menggunakan kaca film CP F1 window film, dan di sini ada rear wiper. Lalu pintu belakangnya ini ya teman-teman, dia model hatchback, buka ke atas. Nah, sekarang kita berpindah ke kursi baris kedua. Nah, di sini outer mirror atau bukaan pintu dari luar ini dia menggunakan model tarik. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di pintu bagian dalam ini ada child safety lock untuk keamanan anak-anak. Lalu di sini teman-teman bisa lihat untuk yang door trim atau panel pintu bagian dalam. Ini dia terbuat dari hard plastik berwarna hitam doff. Lalu di sini ada pengunci pintu baris kedua, dan ini untuk bukaan pintu dari dalam baris kedua atau inside door handle. Lalu yang ini area armrest atau sandaran tangan. Di sini ada cup holder. Lalu di sini ada untuk switch menaikkan dan menurunkan kaca spion. Lalu di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Namun fungsi utama ini juga bisa sebagai grip atau pegangan tangan saat ingin menutup pintu baris kedua. Nah, kita turun di bawah area armrestnya atau sandaran tangan. Di sini ada bottle cup holder, lalu di sini ada speaker sebelah kanan dan speaker sebelah kiri. Nah, teman-teman, di sini kalau kita lihat ya, untuk yang joknya, untuk jok baris kedua ini posisinya sliding seat. Jadi kita bisa dorong full sampai menyentuh bagian belakang jok driver. Nah, sehingga nanti karena ini adalah ini bisa dikonfigurasi dengan sofa mode. Nah, sehingga rel yang ada pada baris kedua ini teman-teman jauh lebih panjang dari tipe Daihatsu yang ada saat ini. Ini yang paling panjang untuk relnya. Jadi kita dorong ke depan full. Lalu nanti teman-teman lepas headrestnya. Setelah kita lepas, nah teman-teman, yang area sandaran belakang ini teman-teman tinggal
tarik tuas recliningnya, lalu rebahkan full sampai dengan ukuran 180 derajat. Nah, sehingga nanti posisinya bisa baris pertama sofa mode ke baris kedua, atau baris kedua sofa modenya ke baris ketiga. Nah, untuk yang legroom dengan headroomnya ini aman ya teman-teman, lapang, lega. Nah, lalu untuk yang jok ini teman-teman menggunakan bahan fabric berkualitas tinggi. Lalu di sini ada aksen-aksen berwarna merah. Kemudian di sini ada sandaran kepala di baris kedua, ada 2. Lalu di belakang juga ada sandaran kepala. Kemudian di headrestnya, lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman di baris ketiga. Kemudian ada lampu ini teman-teman, sudah ada lampu bagasi di belakang di baris ketiga, dan sudah dilengkapi juga dengan rear under box di belakang. Nah, kemudian di sini juga sudah ada konsol boxnya untuk tempat penyimpanan handphone dan aqua. Lalu di baris kedua juga sudah dilengkapi dengan seat belt, dan yang ini ya teman-teman, ini assist grip atau hand grip. Modelnya ini model lipat, tarik dia terlipat sendiri. Nah, lalu kita lihat di sini, ini adalah panel pintu bagian dalam di sisi penumpang baris kedua. Lalu di sini ada, ini ada seat back pocket, tempat penyimpanan buku, majalah atau tape. Lalu di sini juga ada seat back pocketnya. Lalu di sini armrestnya, sandaran tangan. Di bawahnya ini ada konsol box, dan yang ini ya teman-teman, ini ada port USB ada 2. Lalu untuk yang karpetnya, dia menggunakan karpet bluedress seperti ini. Nah, kemudian untuk yang baris kedua ini ya teman-teman, yang pertama itu yang di sini. Nah, ini adalah ventilasi untuk semburan udara ke baris kedua, boleh tergantung kebutuhan, karena di sini fleksibilitasnya untuk mengatur derajat kemiringannya sangat bagus sekali. Dan di sebelah sini juga ya teman-teman ada untuk baris ketiga juga oke. Lalu di sini kisi-kisi AC turun ke bawah. Nah, ini untuk lebih cocoknya ini untuk kalau baris kedua. Lalu di sini ada untuk mengatur kecepatan blower di baris kedua. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini plafon atau molded headlining yang berwarna beige cerah. Lalu di sini ada ya, ini sama yang saya bilang tadi. Kemudian sandaran kepalanya ya teman-teman sudah bisa diatur dengan 4 level tingkatan ketinggian. Nah, kemudian kita berpindah ke kursi baris pertama. Nah, di baris pertama ini ya teman-teman, pintunya menggunakan model tarik. Lalu kita lihat di panel pintu bagian dalam. Nah, di panel pintu atau door trim bagian dalam, yang pertama dia terbuat dari hard plastik berwarna hitam doff. Lalu ini central door lock. Nah teman-teman, untuk yang all new Xenia 13 RMT ini sudah dilengkapi dengan speed sensing auto door lock. Jadi saat kita lupa tekan central door locknya, maka pada saat kita sudah terlanjur jalan mobil dalam kecepatan 20 km per jam, maka semua pintu ini akan terkunci. Ini yang namanya speed sensing auto door lock. Lalu ini adalah inside door handle, bukaan pintu dari dalam. Kemudian ini armrest pada bagian depan. Kemudian ini adalah tempat penyimpanan terbuka. Lalu ini adalah pengunci untuk kaca jendela baris kedua dan baris pertama. Ini switch untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela di baris kedua, switch untuk menaikkan kaca jendela di baris pertama. Lalu ini fitur auto retractable. Lalu ini fitur untuk electric mirror. Nah, sekarang di bawah armrest atau sandaran tangan, teman-teman akan melihat ada bottle cup holder atau door pocket. Lalu di sini ada speaker. Nah, ini
Untuk yang jok driver atau pengemudi, posisi kursinya seperti ini ya teman-teman. Hanya bisa sliding seat, kemudian reclining untuk mengatur kerebahan, dan di sini belum ada seat height adjuster. Lalu ini untuk pembebas tuas kap mesin di depan. Lalu ini tempat penyimpanan terbuka yang kecil, ini banyak manfaatnya teman-teman. Nah, di switch panel fitur biasanya di sini area switch panel untuk fitur-fitur, namun di sini untuk yang R belum ada. R ini sudah dilengkapi dengan ABS, anti-lock brake system, EBD, kemudian side impact beam, pastinya dual airbag, kemudian untuk yang kaca. Nah, untuk yang kaca jendela ini ya teman-teman, dia menggunakan window jump protection, dan yang satu tadi adalah speed sensing auto door lock. Lalu yang kunci ini dia menggunakan dua kunci ya teman-teman. Kemudian dia menggunakan keyless dan immobilizer. Lalu yang ini cup holder. Lalu di sini ada kisi-kisi AC untuk driver. Lalu kita lihat di sini untuk yang dashboardnya ya teman-teman. Dashboardnya berwarna hitam. Lalu kita tiba di sini, ini adalah airbag untuk penumpang depan. Lalu di sini kisi-kisi AC untuk penumpang depan. Nah, kalau misalnya penumpang depan butuh tempat untuk simpan, ini untuk cup holder full type. Nah, dia modelnya unik ya teman-teman. Nah, lalu di sini, nah yang ini ya teman-teman, namanya multi tray. Nah, kemudian di bawah multi tray atau tempat penyimpanan terbuka ini ada glove box atau laci. Nah, teman-teman bisa lihat ini door trim atau panel pintu bagian depan di sisi penumpang depan. Nah, lalu di sini ada assist grip atau hand grip untuk penumpang. Kemudian di sini ada, nah yang ini ada sun visor, pelindung cahaya matahari. Lalu ada vanity mirror untuk cermin dalam. Kemudian di sini ada ini lampu kabin khusus depan, lampu kabin depan. Lalu di sini ada sun visor untuk posisi driver. Nah, kita coba lihat yang di sini ya teman-teman. Nah, yang di sini head unitnya ini sudah menggunakan layar 9 inch, disupport dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Pastinya ini sangat mudah sekali teman-teman untuk kita koneksikan dengan Bluetooth dari smartphone kita. Untuk kabel USB-nya teman-teman bisa lihat dari sisi ini. Ini kabel USB-nya ya teman-teman. Yang ini. Nah, sekarang di bawah head unit ini ada, nah ini ada kisi-kisi AC, dan di tengahnya ini ada lampu flasher atau lampu hazard. Lalu di bawah ini ada AC digital. Nah, yang warna putih untuk menurunkan temperatur, yang warna biru menaikkan temperatur, dan ini AC ini adalah kompresor AC. Kemudian max cool ini adalah untuk mempercepat proses pendinginan AC, proses pendinginan ruang kabin. Lalu kalau yang ini disebut dengan mode udara luar dan resirkulasi. Nah, kalau ini untuk meng-off-kan, untuk mematikan sistem AC dan meng-on-kan sistem AC, teman-teman bisa tekan yang gambar kipas kecil atau gambar kipas besar. Sekaligus ini sebagai pengatur kecepatan blower, menurunkan kecepatan blower, menaikkan kecepatan blower. Kita tinggalkan AC digital. Di sini di bawah ada cut holder. Cut holdernya ini dihiasi dengan ornamen-ornamen hitam silver bernuansa karbon. Lalu di sisi sebelah kanan ini ada start stop engine button untuk menghidupkan mobil ini. Jadi baratnya nih kuncinya teman-teman, kunci start stop engine button, ada lingkaran ring silver. Nah, lalu di sini ada port USB. Jadi di bawah ini teman-teman ini bagus sekali untuk smartphone pocket. Nah, lalu yang ini teman-teman lihat tuasnya.
Ini adalah transmisi manual. Jadi ada 5 kecepatan maju, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Dan ini adalah reverse mundur. Kemudian teman-teman lihat desain untuk tempat dudukan, tempat posisi tuas transmisinya ini keren sekali karena dihiasi dengan aksen silver, lalu di dalamnya ini dilingkari dengan model ini kayak model segi 6 atau heksagon yang bernuansa silver. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini ada tempat penyimpanan yang terbuka namun agak kecil, ini cocok ke smartphone juga atau ke handphone. Lalu di sini cocok nih teman-teman karena sini ada power outlet. Power outlet ini bisa ditaruh di sini nih, paling cocok. Nah, lalu di sini armrestnya, sandaran tangan. Kalau saya buka ini teman-teman bisa simpan tempat penyimpanan barang. Ini konsol boxnya. Lalu di sini ada rem tangan atau handbrake yang menggunakan mechanical pada roda belakang. Nah, kemudian kita di setirnya. Nah, untuk yang steering wheel teman-teman ini disebut dengan steering wheel lingkar kemudi ya. Lingkar kemudinya ini menggunakan 3 spok 1, spok 2, spok 3. Lalu di sini tilt steeringnya teman-teman, bisa diatur naik dan turun. Nah, kemudian ini untuk mengatur tuas lampu LED-nya tadi, dan ini untuk mengatur sapuan dari wipernya teman-teman. Nah, untuk yang meter kombinasinya sendiri dia menggunakan Optitron style ya teman-teman. Ini untuk tachometer atau gasnya. Lalu di sini multi informasi display 4,2 TFT, dan yang di sini ya teman-teman untuk speedometernya. Nah, kemudian setirnya sendiri udah tilt steering ya teman-teman. Nah, ini gambaran secara umum teman-teman yang bisa saya share pada kesempatan review singkat hari ini. Nah, bagi bapak, bagi ibu, rekan-rekan, teman-teman yang mungkin saat ini lagi cari informasi all new Xenia berwarna rock grey atau abu-abu, mudah-mudahan review singkat ini bisa membantu bapak dan ibu dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe channel ini, like channel ini agar channel ini terus bisa berkembang. Channel Gunawan Otomotif selalu ada untuk kalian semua. Adios, kita berjumpa lagi di review-review singkat bersama dengan channel YouTube Gunawan Otomotif dari Kota Makassar.